Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Nuresti. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Manajemen Angkatan 2020. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik yang dosen pengampunya adalah Bu Katia. Di sini saya ingin men-sharing tentang apa yang sudah saya pelajarin selama setengah semester, yaitu dari bab 1 sampai dengan bab 7. Pertama, kita akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang overview manajemen keuangan strategik. Jadi manajemen keuangan strategik itu bertindak sebagai proses perubahan strategis untuk menghadapi ketidakpastian. Tujuan utama perusahaan yaitu biasanya untuk memaksimalkan nilai, dan tujuan utama manajer itu penciptaan kekayaan dan nilai tambah untuk dirinya sendiri. Dan juga biasanya perusahaan itu lebih mementingkan para pemegang saham, dan juga harga saham itu dalam suatu perusahaan bisa turun dan bisa naik tergantung kinerja sebuah perusahaan. Dan juga tujuan perusahaan itu memaksimalkan laba. Dan laba itu dari mana sih? Laba itu dari pendapatan dikurangin biaya. Kita sebagai anak muda harus mengetahui tentang manajemen keuangan strategis dan juga tentang investasi. Fokus pada masa depan dan lebih mengesampingkan tentang konsumsi. Investasi itu merupakan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Lawannya itu konsumsi. Konsumsi itu kita misalnya mendapatkan uang 1 juta dan langsung kita pakai untuk misalnya berfoya-foya. Dan juga keputusan investasi yaitu pemilihan aset di mana dana akan diinvestasikan oleh perusahaan. Keputusan biaya yaitu pemilihan struktur modal. Keputusan dividen yaitu pemilihan alternatif yang tersedia. Dan gimana sih caranya manajemen keuangan strategik itu bisa ngebantu manajer untuk mencapai tujuan, yaitu dengan mengukur sumber daya yang tersedia dan potensial. Dan yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam keputusan investasi. Yang ketiga, melakukan evaluasi yang rutin untuk menjaga perusahaan agar tetap fokus dan bisa mencapai tujuannya. Dan apa sih bedanya keuangan internasional dan keuangan strategik? Keuangan internasional itu biasanya berfokus pada perusahaan multinasional seperti Unilever, Mercedes-Benz Indonesia, dan masih banyak lagi. Dan biasanya kita tuh bisa mempelajari tentang bisnis juga. Biasanya bisnis itu sumber modalnya bisa dari investor dan juga bisa dari kepemilikan modal sendiri. Misalnya kalau dari investor itu biasanya kita diberi dana dan kita memberikan misalnya sebuah kepemilikan, dan juga dia memberikan obligasi atau surat hutang. Dan juga kalau keuangan strategik itu biasanya adalah sebuah rencana untuk mencapai tujuan kita agar bisa lebih mudah tercapainya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2, yaitu hubungan agensi dan perusahaan pemerintah. Ada biaya pemantauan, biaya ikatan, dan sisa kerugian. Apa sih biaya pemantauan itu? Biaya pemantauan adalah biaya yang dikeluarkan ketika ketua mencoba untuk memantau atau membatasi tindakan dari agen. Terus ada biaya ikatan, biaya yang dikeluarkan ketika ketua berupaya untuk mengikat manajer minat lebih dekat dengan mereka. Terus ada sisa kerugian, yaitu biaya yang dikeluarkan dari divergen prinsipal dan agen kepentingan.
meskipun penggunaan pemantauan dan ikatan. Dan juga ada prinsipal. Prinsipal adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajer yang berwenang tidak hanya bertindak atas nama prinsipal, tetapi juga untuk kepentingan terbaik mereka. Pada dasarnya, setiap orang akan memaksimalkan kepentingan mereka dahulu dibandingkan kepentingan orang lain. Dan juga kita juga membahas di bab 2 itu tentang ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance. Jadi kita juga membahas nih tentang kondisi dunia dalam 10 atau 20 tahun mendatang. Apakah kondisi ESG ini bisa mewujudkan kondisi masa depan yang kita harapkan atau enggak? Jadi konsep ESG ini bisa membantu kita mewujudkan kondisi masa depan yang kita harapkan dalam 10 atau 20 tahun mendatang dengan cara mengubah persepsi dan keyakinan terkait dengan tujuan perusahaan yang tidak bersifat tunggal. Perusahaan juga harus berinovasi yang berdampak positif terhadap semua stakeholder, bukan hanya pemegang saham, dan melakukan pemisahan fungsi antara fungsi kepemilikan dan fungsi kontrol. Fungsi good governance adalah memastikan bisnis dijalankan dengan baik. Apabila kita dapat menerapkan melalui konsep ESG dengan baik, maka dalam jangka panjang ini akan menjadi sumber kekuatan utama yang menopang kinerja keuangan perusahaan secara fundamental. Karyawan juga akan lebih bersemangat lagi dalam menciptakan nilai, serta sumber daya alam akan lebih terjamin. Maka dari itu kondisi 10 atau 20 tahun lagi bisa berkembang lebih baik dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya karena dapat meminimalisir hal-hal negatif seperti kesenjangan ekonomi, sosial, degradasi lingkungan, dan menghindari banyak perusahaan yang bangkrut. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3, yaitu analisis kelayakan investasi. Kelayakan analisis adalah menentukan apakah sebuah ide merupakan fondasi yang layak untuk menciptakan hasil yang sukses atau tidak. Biasanya dianalisis dengan NPV, IRR, MIRR, dan profitability index. Keputusan capital budgeting. Capital itu modal, budgeting itu biasanya aktivitas penganggaran modal. Dan perusahaan dalam menganalisis kelayakan bisnis biasanya melakukan ekspansi produk. Investasi adalah penanaman modal untuk jangka panjang dan untuk mendapatkan keuntungan. Di bab 3 ini kita juga membahas tentang kenapa SoftBank menarik investasinya dari proyek IKN. Yang membuat SoftBank menarik investasinya dari IKN karena perbedaan ekspektasi. Karena ada dua konsep, yaitu kota menjadi kota metropolitan seperti Jakarta, dan konsep kedua, kota yang sustainable city yang lebih menghadapi perubahan iklim dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dan ruang terbuka hijau yang lebih banyak. Dan faktor yang perlu diperhatikan pemerintah adalah dengan meyakinkan investor bahwa proyek ikan ini dapat menguntungkan dan memiliki NPV yang positif, sehingga dapat menghasilkan nilai yang bagus untuk para investor, sehingga investor bisa tertarik untuk berinvestasi di proyek IKN ini. Selanjutnya pada bab 4 kita akan membahas tentang NPV versus IRR. Jadi dalam IRR dikatakan tidak realistis karena hanya menunjukkan tingkat return dalam investasi tersebut, sedangkan NPV lebih realistis karena menginvestasikan kembali pada tingkat yang sama dengan biaya peluang modal yang ada di perhitungan NPV. Kemudian perbedaan itu muncul ketika salah satu dari dua unsur investasi muncul mutually eksklusif. Jadi yang sebaiknya diambil manajer dalam keputusan investasi jangka panjang adalah NPV, karena nilai NPV itu lebih konsisten dan lebih realistis dibandingkan IRR. Dan IRR terlalu mengada-ngadakan dan berekspektasi yang terlalu tinggi. Bab 5 kita membahas tentang capital budgeting, penganggaran modal. Biasanya dalam NPV itu
R-nya itu berasal dari WACC dan IRR-nya itu tergantung. Terus penganggaran modal itu apa sih? Penganggaran modal itu seluruh proses menganalisis proyek dan memutuskan mana yang akan diterima. Terus ada memilih antara investasi atau memutuskan mana yang akan didanai, proyek baru atau tidak. Terus fungsi capital budgeting itu untuk menghasilkan kekayaan paling banyak untuk para pemegang saham. Terus penganggaran modal itu sangat penting untuk jangka panjang perusahaan. Ada jenis eksternalitas di penganggaran modal, ada negatif, positif, dan lingkungan. Lingkungan itu dampaknya yang terjadi pada lingkungan itu apa. Terus positifnya, proyek baru dapat melengkapi proyek lama, dan negatifnya proyek baru bersaing dengan proyek lama. Terus ada analisis risiko. Analisis risiko itu apa sih? Dimana analisis risiko itu kasus terbaik dan terburuk dibandingkan dengan kasus dasar proyek. Mungkin itu dulu bab 5 dari saya. Bab 6 ada merger dan akuisisi. Akuisisi itu satu perusahaan membeli yang lain, dapat berupa saham. Kalau merger itu misalnya kayak menggabungkan dua perusahaan terus ganti nama. Biasanya alasan merger dan akuisisi itu untuk meningkatkan kekuatan pasar, risikonya lebih rendah, meningkatkan diversifikasi, dan meningkatkan kemampuan baru seperti kemampuan sumber daya dan teknologi. Tujuan merger itu mencapai sinergi dari gabungan perusahaan. Alasan merger itu ada 3, strategi motif, keuangan motif, dan manajerial motif. Akuisisi itu bentuk transaksinya pembelian saham dan pembelian aset, dan juga metode pembayarannya itu ada uang tunai, sekuritas, dan lain-lain. Dan juga sikap pengelolaannya ada yang agresif dan ada yang ramah. Kalau agresif itu penawarannya dibuat langsung kepada pemegang saham. Kalau akuisisi ramah itu penawaran dilakukan melalui dewan direksi. Strategi aliansi adalah sebuah strategi di mana 2 atau lebih perusahaan berbagi sumber daya untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan mengajar sinergi. Strategi motif itu ada 3, perpanjangan, konsolidasi, dan kemampuan. Perpanjangan itu peningkatan pendapatan. Kalau konsolidasi itu pengurangan biaya transaksi. Kalau kemampuan itu meningkatkan kompetensi perusahaan karena teknologi yang baru. Dan juga keuangan motif itu ada 3 juga, yaitu modal pasar internal, ada hutang lebih tinggi, dan efisiensi pajak. Modal pasar internal itu menstabilkan penghasilan perusahaan dan mengurangi WACC. Dan hutang lebih tinggi itu seperti penghematan pajak dan menghilangkan pengelolaan yang tidak efisien. Terus ada efisiensi produk, yaitu perusahaan untung jika bisa mengakuisisi perusahaan yang mengakumulasi kerugian pajaknya. Itu dulu dari saya. Terima kasih.